Topik kita saudara pada hari ini membahas nubuatan di tahun baru untuk keluarga. Saudara, di akhir tahun seperti ini kita sering mengambil waktu untuk berdoa, berdiam diri dan merenungkan apa yang telah terjadi di tahun yang akan berakhir dan apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Kita berdoa mencari tahu, kita meramal, mungkin kita mencari-cari pengkhotbah yang memiliki karunia nubuatan untuk mendengar apa yang akan terjadi sehingga saya bisa siap-siap. Saudara, bolehkah kita bernubuat? Mari saya baca dari Roma 12 ayat 6b. Nah, Paulus di sini mengatakan, bila seseorang memiliki karunia bernubuat, hendaklah dia melakukannya dengan iman. Saudara, apa nubuat itu? Nubuat adalah prediksi terhadap masa depan yang kita terima, yang kita ketahui berasal dari Roh Kudus. Ada impresi atau ada pikiran mengenai sesuatu yang akan terjadi. Dan ini perlu diberitahukan untuk membangun atau untuk mengingatkan. Ada orang yang berjalan menuju ke jurang, dan dengan adanya nubuatan, dia harus berhenti dan berbalik. Nubuatan ini sangat penting dalam kehidupan gereja untuk membangun gereja. Saudara, sebagai seorang ayah, saya memiliki 3 orang anak perempuan. Dan saya mengamati setiap hari pertumbuhan anak-anak ini. Dalam beberapa hal, sering saya alami bahwa saya melihat akan sesuatu akan terjadi dalam kehidupan mereka sebelum itu terjadi. Nah, pada waktu itu telah terjadi, saya merasakan, saya pernah memiliki impresi bahwa ini akan terjadi. Saudara, hal ini sering terjadi dalam kehidupan orang tua dengan hubungan dengan anak-anak. Saya percaya ini adalah satu pemberian dari Tuhan untuk memelihara keluarga. Kita tidak hanya melihat dari mata fisik saja, tetapi juga kita melihat dengan mata rohani kita. Saudara, Alkitab penuh dengan kesaksian bagaimana Tuhan Allah menggunakan orang tua untuk memberitahu akan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Seperti Abraham dengan Ishak. Tuhan berbicara kepada Abraham mengenai Ishak untuk Ishak dikorbankan. Kemudian juga Rebeka dengan anak kembarnya Yakub dan Esau. Tuhan memberikan Rebeka mimpi. Demikian juga dengan Yosef, orang tua Yesus pada waktu dia masih bayi. Dia mendapatkan mimpi. Demikian juga Zakaria mendapatkan langsung dari malaikat Tuhan akan apa yang terjadi terhadap anaknya Yohanes Pembaptis. Bagaimana saya bernubuat? Bagaimana saudara dan kita bernubuat? Saudara, firman yang kita baca tadi bahwa kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Kembali kepada iman, keyakinan di dalam diri kita akan janji-janji Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mencari suara Tuhan, akan timbul iman. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ada keyakinan dalam diri kita. Dan keyakinan itu yang kita ungkapkan dalam nubuatan kita. Saudara, kalau kita melihat anak kita dalam kondisi yang sakit, lemas, kecewa, dan kita memiliki iman bahwa Tuhan dapat menyembuhkan mereka, kita dapat mengatakan firman Tuhan bahwa Tuhan, Engkau penyembuh bagi anak-anakku, bahwa Tuhan Yesus kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang juga dokter yang agung yang dapat menyembuhkan. Nah, perkataan iman ini kita katakan sebagai nubuatan kepada anak kita. Dan ini powerful sekali untuk kesembuhan, untuk satu perubahan kondisi dalam diri anak-anak kita. Saudara, kalau kita melihat akan banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita telah diberikan karunia ini untuk kita dapat memelihara keluarga kita. Itu karena kita mungkin tidak mencarinya. Paulus mengajarkan di 1 Korintus 12
bahwa carilah karunia-karunia rohani dan secara khusus karunia nubuatan. Saudara, di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan anak-anak kita ini, terutama anak-anak kita, cenderung mereka hidup mendapatkan input dari banyak hal, dari televisi, dari internet, dari film yang mereka tonton, demikian juga dari pergaulan-pergaulan mereka. Mana yang lebih strategis, saudara? Apakah input dari hal-hal yang demikian atau input dari orang tua, parent? Dan kita memiliki satu posisi yang strategis untuk memberikan input luar biasa dari Tuhan khususnya, dari firman Tuhan khususnya kepada anak-anak kita. Saudara, sebagai contoh, Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, anak-anak orang benar tidak akan dibiarkan Tuhan minta-minta roti. Tiap-tiap hari mereka penuh dengan belas kasihan dan mereka memberikan pinjaman. Nah, kalau kita percaya bahwa firman ini berlaku bagi kita sebagai orang benar, maka kita bisa memperkatakan firman ini kepada anak-anak kita. Dan ketika kita memperkatakan firman khususnya Mazmur 37 ayat 25 ini, sebenarnya kita sedang menubuatkan anak kita ini menjadi banker, saudara. Karena tiap-tiap hari mereka memberikan pinjaman. Saudara, di luar sana ada banyak penyamun yang tidak memiliki darah dan daging, yakni iblis dan setan-setannya, yang mencoba seperti yang firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10, bahwa dia datang untuk mencuri, membinasakan, menghancurkan anak-anak kita. Dan pengaruh perkataan nubuatan kita ini adalah sebagai pagar perlindungan bagi anak-anak mereka ini untuk masa depan mereka. Sehingga iblis tahu dia bahwa ada pagar terhadap anak-anak ini karena orang tua yang melakukan nubuatan kepada anak-anaknya. Saudara, di tahun yang baru ini, mari kita mulai bernubuat bagi keluarga kita. Keluarga kita ini adalah keluarga Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kehidupan keluarga kita. Pada waktu kita bernubuat, saudara, kita cari dahulu kerajaan Tuhan. Nubuatan kita itu bukan nubuatan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan untuk orang lain juga, tapi kepentingan pertama-tama adalah kepentingan Tuhan. Oleh karena itu Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa untuk kerajaan Tuhan di tahun-tahun yang mendatang. Saudara, bila saudara setuju bahwa saudara dapat bernubuat, mari bersama saya, khususnya di akhir tahun ini dan menjelang tahun yang baru, kita bernubuat untuk anak-anak kita. Saudara, anak-anak kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus di tahun yang baru ini menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang mencintai Tuhan dan menghormati orang tuanya, anak-anak yang memiliki kesehatan yang baik, anak-anak yang hidup kudus dan mencari Tuhan, anak-anak yang mau untuk diajar, anak-anak yang pendidikannya maju dan segala usahanya dalam belajar berhasil, anak-anak yang kuat menghadapi tantangan dan cobaan. Kalau saudara percaya, katakan ini terus-menerus ke dalam hidup anak-anak saudara, dan saudara akan melihat hasilnya di tahun-tahun mendatang. Sebab Tuhan setia terhadap firman-Nya. Dan ketika kita memperkatakan firman sebagai nubuatan kepada anak-anak kita, Tuhan campur tangan. Terima kasih saudara. Semoga Tuhan memberkati. Amin.